Hai, welcome to Artocles. Percaya atau tidak, dari sekian banyak kasus kriminal yang pernah saya bawain, ternyata motif awal sebuah konflik muncul adalah pernikahan yang tidak menghasilkan anak dalam rumah tangga. Pasti bakalan hambar dan ujung-ujungnya mulai nggak peduli sama perasaan pasangan. Tapi kalau dilakukan sama tokoh masyarakat yang dihormati, bagaimana jadinya? Seperti biasa, sebelum kenalan sama tokoh yang ada dalam kasus ini, saya akan kenalkan dengan wilayah di mana cerita nyata ini terjadi, yaitu daerah bernama Buon Ma Thuot yang merupakan ibu kota dari Provinsi Dak Lak dan juga terkenal sebagai penghasil minuman kopi paling besar dan enak di negara Vietnam. Ada seorang wanita bernama Elmy An yang lahir tahun 76, serta sudah menjadi polisi sejak 1999. Sebelumnya bertugas di Mito, hingga akhirnya dipindahkan ke Buon Ma Thuot, tepatnya di kantor polisi Dak Lak, Jalan Nguyen Tat Nan. Dia menikah tahun 2003 dengan Adam An yang bekerja di Departemen Olahraga Kota Hanoi, dan pasangan ini juga punya 2 rumah di Hanoi. Hubungannya jarak jauh semenjak dulu karena sama-sama PNS ya, wajib menjalankan tugas masing-masing. Tapi nggak masalah sebab uangnya banyak, bisa beli tiket pesawat tiap minggu. Namun ada sedikit masalah sebenarnya karena belasan tahun menikah belum juga diberi momongan. Bahkan sampai sama-sama cuti sebulan untuk menghangatkan hubungan biar cepet dapat keturunan. Tapi ya emang belum rezeki mau dibilang apa. Pada Februari 2016, Elmy pernah mendengar kabar dari temennya di Hanoi bahwa sang suami nggak setia dan punya simpanan di kota itu tanpa sepengetahuan siapapun. Dia pasrah aja jika harus kehilangan suaminya yang mencari wanita lain. Siapa tahu Adam bakalan dapat anak jika memiliki istri baru yang lebih muda. Namun kenyataannya malah duitnya habis begitu aja. Bahkan salah satu rumah mereka di Hanoi sampai dijual untuk si cewek simpanan yang bikin hati Elmy geram. Takutnya si Adam cuma dimanfaatkan uangnya aja, bukan diseriusin. Ini bikin wanita itu sebagai polisi ya, menelusuri jejak pacar gelap suaminya, lalu ketemulah seorang wanita yang ternyata berprofesi sebagai penghibur dan udah banyak mengeruk uang dari Adam. Lelaki itu sampai kena penyakit aneh di perutnya, di mana dokter tidak dapat mendeteksi penyebabnya. Belakangan ketahuan dia sudah dibawa pengaruh ilmu hitam agar menuruti segala permintaan cewek simpanan tadi. Akhirnya dibuat acara doa dan sampai menggunakan orang pintar juga untuk mengusir jampi-jampi yang ada. Selama 2 bulan, Adam cuti untuk bisa diurus oleh Elmy dan keluarganya di kota Buon Ma Thuot. Setelahnya terjadi pertengkaran hebat antara pihak keluarga pasangan ini. Satu menyalahkan Elmy yang gak bisa mengandung hingga bikin Adam tertipu sama wanita muda. Satu lagi menyudutkan Adam karena dianggap mata keranjang serta memilih berselingkuh dibanding mengadopsi anak. Kericuhan terjadi hingga pada bulan April 2017 dilakukanlah mediasi. Namun nihil sampai akhirnya berpisah juga pasangan ini secara baik-baik, bercerai. Hubungan itu seperti roller coaster karena setelahnya saat saling berjauhan, malah kangen dan sama-sama sulit mencari pasangan baru. 8 bulan kemudian di Desember 2017, mereka rujuk dan resepsi pernikahan pun diadakan kembali. Setelahnya sejak Januari 2018, Elmy dan Adam mengajukan surat adopsi dan baru terkabul 2 bulan kemudian. Mereka mendapat seorang gadis cantik usia 8 tahun dan dibantu oleh seorang babysitter keduanya mengurus anak tersebut. Sebab bagaimanapun Adam masih bertugas ya di luar kota dan Elmy masih bertugas menjadi polisi. Meskipun sudah rujuk, namun gak bisa dipungkiri bahwa dalam berhubungan sudah tidak ada lagi api yang membakar gelora di atas ranjang bagi mereka. Kebayang, nikah udah 15 tahun, usia udah sama-sama 42, palingan bertahan supaya bisa saling menjaga di hari tua. Long distance juga berpengaruh meskipun sekarang, Elmy gak terlalu peduli jikalau suaminya punya simpanan baru. Soalnya kemarin ribut malah keluarga besar jadi ikut bertengkar hebat. Masa-masa ini yang kemudian dimanfaatkan wanita itu untuk konsen pada kesehatannya. Dia rajin yoga dan fitness, hingga menyewa seorang wanita untuk menjadi pelatih pribadi yang bernama Bakoy Duong, usia 33 tahun, yang sangat manis dan bersemangat tinggi. Bersama perempuan itu, dia melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan jasmani, menjadi asisten pribadi dalam membantunya mengatur pola makan dan tidur, melepas stres, bukan sekedar dianggap sebagai trainer, tapi juga sahabat.
Bahkan kalau malam minggu bosan di rumah diajakin sama Bakoy nongkrong di klub atau sekedar cari angin supaya nggak tegang-tegang banget hidupnya. Pada Mei 2018, Bakoy keceplosan bahwa dia terkadang ikut pesta ranjang dengan beberapa pria dan wanita untuk memberi warna dalam kehidupan mereka. Hal ini biasa juga terjadi di kota besar ataupun kota kecil bagi yang ngerti-ngerti. Tentu aja terdengar menarik ya di telinga Elmi, karena dia nggak pernah melakukannya dan mengira yang begituan tuh cuma ada di film-film. Makanya dalam beberapa kesempatan, suka nanyain juga pada Bakoy, kalau rame-rame gitu gimana cara mainnya? Pembagian orangnya tuh seperti apa? Dan hal lain yang lumayan bikin geli di telinga. Bakoy suka cekikikan sambil nyeritain. Bahkan dia coba untuk ajak sekali main lah, namun ditolak oleh Elmi yang bilang dia grogi dan takut. Bingung katanya kalau rame-rame. Dan ini sekali lagi bikin si personal trainer hanya bisa tertawa melihat keluguan ibu polisi tersebut. Sampai pada awal Juni 2018, Bakoy memperkenalkan salah seorang temannya bernama Albert Trung yang suka olahraga juga, selain merupakan pedagang protein otot. Lelaki berusia 30 tahun itu ternyata beberapa kali ikut juga ya dalam pesta ranjang yang diadakan oleh teman-temannya Bakoy. Namun ini sangat rahasia dan mereka cukup pemilih buat ngajakin siapapun untuk join. Orang-orang yang sehat dan bersih serta yang terpenting pintar jaga rahasia. Entah mengapa setelah ketemu Albert, si Elmi ini malah tertarik untuk gabung sama pesta tersebut dan mulai berani nanya-nanya hal yang lebih mendalam. Nervous tapi penasaran, terkhusus dirinya sudah lama tidak merasakan gelora membara walaupun saat berada di samping suaminya. Niatnya maju mundur dan sempat membatalkan beberapa kali. Sampai pada hari Jumat 22 Juni 2018, akhirnya ikutan juga dia bersama 5 orang lainnya untuk pesta ranjang yang diadakan di Muang Tan Luxury Hotel. Setelah itu dirinya sangat terkesan dan malah mulai ketagihan untuk pesta lagi yang kedua, ketiga, sampai 6 kali dalam waktu 2 bulan. Hidup Elmi lebih segar sekarang dan wajahnya selalu menampilkan senyum lebar setiap ketemu siapapun. Bahkan kalau suaminya pulang ngajak ngobrol aja tuh sampai semalam suntuk udah nggak masalah lagi. Keduanya ngomongin perkembangan putri mereka, pekerjaan serta rencana untuk jalan-jalan seandainya libur musim panas telah tiba. Besok-besoknya, Adam kembali dinas keluar kota juga nggak menjadi beban bagi Elmi. Sampai pada Kamis 23 Agustus 2018 tanpa sengaja, wanita itu mendengar obrolan teman-teman kantornya saat sedang istirahat, di mana Bien Pam usia 28, Kuris Fu usia 34, dan Nguyen Dak Tien usia 29, lagi ngomongin hal yang berhubungan dengan kenakalan mereka tentang tabiat laki-laki. Yang tanpa sadar sampai di kuping Elmi kala itu adalah ternyata 3 laki-laki tersebut pernah pesta ranjang juga dengan menyewa 2 orang wanita penghibur, dan ini terjadi beberapa kali. Elmi senyum-senyum aja sih, kan tiap orang punya rahasia masing-masing. Yang terpenting kalau pas bertugas semua bekerja dengan baik dan profesional, nggak ada yang mencampur-campurin urusan pribadi. Sampai suatu ketika dia iseng ya bercandain Bien tentang hal tersebut, mengenai mereka yang suka pesta dan membayar perempuan malam untuk bersenang rame-rame. Pemuda itu tertawa terbahak sambil menunduk malu. Namun kata Elmi, ya nggak apa-apa, nggak usah ngerasa bersalah, toh udah pada dewasa, dan jangan anggap bakal dihukum. Bahkan setelahnya, Bien bilang itu cuma iseng dan emang sih bersama Kuris dan Nguyen Dak beberapa kali melakukannya, karena seru dan unik rasanya. Namun sekali lagi Elmi bilang, itu hal wajar karena mereka tuh udah dewasa, dan untuk sekedar hiburan sangatlah dimaklumi, asalkan mainnya sama-sama bersih. Bien curiga kok si ibu kayak ngerti banget ya, sampai dia nekat ya bertanya, Bu Elmi pernah juga pasti ya? Wanita itu tidak menolak dan cerita emang pernah juga bersama teman-teman olahraga yang usianya lebih muda. Hingga dengan nekat malah Elmi bilang, kapan-kapan kita bisa juga nih nyoba. Sempat kaget Bien tertawa kecil sambil berkata, kalau sama-sama jaga rahasia kenapa enggak? Kenyataannya percaya nggak percaya, akhirnya Bien memberanikan diri ya kirim pesan pada Elmi untuk pesta ranjang kapan-kapan seandainya wanita itu ada waktu. Dia akan mengajak Kuris dan Nguyen Dak seperti biasa, dan ajaibnya Elmi mengiyakan, namun dengan syarat ceweknya cuma boleh dia doang. Bien bilang oke aja, lagian kalau terlalu banyak orang juga kan takut ada yang bocorin rahasia mereka. Hingga semua sepakat dan pesta pertama hanya dilakukan berempat pada Sabtu 1 September 2018 di Sojo Hotel Kota Buen Matuot. Merasa puas dan ketagihan, akhirnya dilakukan lagi 8 hari kemudian pada Minggu 9 September 2018, yang tentu aja ini bikin Elmi merasa makin awet muda. Pada 12 September 2018 terjadi pertengkaran hebat di ruangan kantor Elmi, yang ternyata Kuris Fu sedang marah sama wanita itu,
karena ngerasa apa yang mereka perbuat selama ini tidak adil baginya. Apa karena tampangnya yang kusam, makanya setiap main berempat, Bu Elmi cuma sibuk dengan Bien serta Nguyendak doang. Hampir nggak pernah disentuh pun si Kuris yang ngerasa dikacangin tiap kali mereka sedang beraksi di ranjang. Namun wanita itu beralasan bahwa dia nggak sadar kalau Kuris hampir nggak pernah diladenin, karena udah terlalu sibuk sama kebuasan Bien dan Nguyendak. Dia minta maaf jika hal itu bikin tersinggung, tapi beneran ini nggak ada hubungannya sama tampang jelek, atau apapun seperti yang diduga. Jangan baper serta jangan rese sesuai dengan perjanjian mereka. Bahkan Kuris mengancamnya jika entar mereka main lagi dan masih dicuekin, dia bakal mengamuk. Ini bikin Elmi kesel ya disudutkan begitu hingga cerita pada Bien dan lain kali pokoknya nggak usah diajak itu cowok. Entahlah jadi males pun udah, dia ngerasa gusar takutnya Kuris nggak bisa jaga mulut dan malah membongkar kebiasaan mereka tersebut pada pihak lain yang ada di kantor. Bisa berabe serta ngerusak reputasi semua. Hingga pada Sabtu 22 September, Kuris ngerasa curiga karena teman-temannya nggak ada kabar sementara seharusnya si Bien dan Nguyendak sedang libur karena weekend. Biasanya sih ngajak nongkrong atau minum di bar. Namun sekarang nggak ada info apapun lagi pada kemana. Dia kok curiga ya jangan-jangan pada pesta kasur sama Bu Elmi, tapi dia nggak diajakin. 2 kali sebelumnya dilaksanakan di Sojo Hotel hingga kala itu menjelang jam 11 malam dengan nekat ya. Kuris mendatangi penginapan tersebut dengan motornya, lalu menanyai resepsionis yang sudah dikenal, apakah ada pesanan kamar atas nama temennya, atau adakah mereka di situ saat ini. Kata resepsionis memang ada ya bersama Bu Elmi sejak pukul 8 malam tadi, hanya bertiga aja. Ini bikin Kuris naik pitam, terkhusus saat resepsionis nanyain, kok tumben dirinya nggak diajak. Dengan berbohong lelaki itu bilang, ini aku mau gabung karena tadi ada acara dulu makanya telat. Kuris diberikan kartu kunci untuk kamar 416 dan segera aja naik ke sana serta langsung nyelonong masuk dengan kunci tersebut yang bikin Bien, Elmi serta Nguyendak terkejut, dikira ada maling yang nyeruduk tanpa izin. Langsung Kuris memukul Bien yang coba dihalangi oleh Nguyendak, lalu berteriak pada Elmi yang dianggapnya sombong. Dulu pas main 4 nggak mau nyentuh Kuris sama sekali, malah sekarang ngajakin 2 temennya doang yang tentu aja dia tersinggung dengan perbuatan ini. Mencoba untuk menyerang Elmi namun dihalangi hingga dengan cekatan dipukul sama Bien. Ternyata Kuris langsung menarik senpi dari pinggang kirinya mengarahkan pada wanita itu. Namun Elmi langsung lari ke belakang Nguyendak hingga peluru malah mengenai Nguyendak. Bien mencoba menendang Kuris sekuat tenaga sampai tersungkur, lalu Elmi berhasil lari keluar kamar sambil berteriak. Petugas datang dan segera melarikan Nguyendak ke rumah sakit Tianhan. Namun sayang, pemuda tersebut menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-29 tahun. Tangis tak terelakkan keluar dari mulut Elmi di kantor polisi tempatnya bertugas saat teman-temannya tahu mengenai kejadian ini. Nguyendak adalah pemuda baik yang baru setahunan dipindah tugaskan dari kota Hoi An dan kini harus menerima akibat dari perbuatan tercela mereka. Rame netizen dan para atasan tahu serta bertanya-tanya kok bisa-bisanya Elmi berbuat begitu terhadap para juniornya. Harusnya bisa memberi contoh yang baik bagi bawahan, jadi teladan juga pada masyarakat sebab bagaimanapun mereka adalah abdi negara, pengayom rakyat dan tidak seharusnya berbuat begitu meskipun alasannya urusan pribadi serta masalah orang dewasa. Nggak boleh gitu, harus bisa jaga sikap dan tabiat. Terbukti sekarang harus ada yang menanggung akibat karena terlalu egois main 4, yaitu Nguyendak yang dihabisi oleh kawannya sendiri. Kuris mengaku bahwa dia sangat kecewa pada 2 temannya, Bien dan Nguyendak yang secara usia lebih muda 5 tahun dibanding dirinya. Kuris dulu yang ngajarin banyak hal pada mereka, termasuk jadi nakal saat pertama kali ngajak pesta kasur dengan perempuan penghibur. Malahan mulai ngajakin Bu Elmi yang menurutnya sih oke aja, tapi kok kayak pilih kasih. Saat main berempat itu cuma si Bien dan Nguyendak yang dilayanin. Dia dianggurin sampai kedinginan dan kadang hanya jadi penonton serta penjaga nyamuk. Sakit hatilah, harus adil semua wajib dapet jatah. 2 kali mereka pesta kasur dan dua-duanya dia dicuekin sama Bu Elmi yang kayaknya nggak suka karena dia jelek dan hitam. Puncaknya adalah saat tahu bahwa Bien dan Nguyendak janjian lagi, pestanya malah tidak ngajakin dia. Ngabarin pun nggak ada. Ya langsung aja dicek ke Sojo Hotel dan terbukti emang dirinya sudah tidak dianggap apa-apa. Niatnya mau menghabisi Bu Elmi aja karena kecewa. Malahan si Nguyendak menghalangi hingga dia menggunakan senpi yang dibawanya.
Pengacara Ngo Huong Nam yang muncul untuk membela Elmi menyatakan bahwa polisi tersebut merasa tekanan yang besar setelah kejadian ini. Hubungannya bersama sang suami cuma sekedar aja tanpa pernah bisa hangat lagi di ranjang. Bahkan pihak keluarga Adam kemudian meminta mereka untuk berpisah untuk kedua kalinya setelah peristiwa ini. Namun sang suami memaafkan istrinya dengan alasan anak. Sementara baik Elmi, Bien Pham, serta Kuris kemudian dicopot jabatannya atas peristiwa yang mencoreng nama besar kepolisian Provinsi Daklak. Baru 3 bulan kemudian, yakni November 2018, Elmi berani muncul dan bercerita mengenai prahara rumah tangganya pada hakim. Menikah hampir 16 tahun tanpa keturunan dari rahimnya. Suaminya beberapa kali berhubungan dengan wanita lain, tidak ada rasa lagi dan sekarang hanya demi nama baik keluarga dan anak adopsi aja semua dipertahankan. Dengan berlinang air mata juga belak-belakan tentang awal tahu mengenai pesta para orang dewasa dari personal trainernya, hingga ketagihan, sebab hal itu membuatnya segar dan mengembalikan kepercayaan diri. Dia hanya bisa meminta maaf pada semua orang serta jangan menyontoh apa yang dilakukannya, karena hal itu adalah perbuatan salah. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa 26 Februari 2019, Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Daklak menyatakan bahwa Kuris Fu bersalah atas penyerangan dan penyalahgunaan Senpi hingga membuat nyawa Nguyen Dak melayang serta percobaan kejahatan terhadap Elmi An. Lelaki berusia 35 tahun tersebut dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Elmi sendiri terkena pasal perbuatan tercela dan kena vonis 6 bulan kurungan, sementara Bien Pham terkena 3 bulan penjara. Setelah bebas, Elmi masih diterima oleh suaminya dan malah memboyong putri mereka ke kota Hanoi, karena di sana Adam bertugas. Bagaimana menurut kamu? Apakah Elmi salah jika pada saat pesta ranjang dia menghindari Kuris karena tidak sesuai dengan kriterianya, hingga membuat pria itu ngamuk dan bertindak nekat karena dianggurin? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.